Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Lombok memang terkenal dengan indahnya matahari terbenam, salah satunya Pantai Alang-Alang di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi tempat wajib dikunjungi untuk menikmati indahnya matahari terbenam. Pantai Mangsit Scaper atau yang sering disebut dengan Pantai Alang-Alang merupakan salah satu tempat untuk menikmati indahnya matahari tenggelam di daerah Kabupaten Lombok Barat. Pantai Alang-Alang menjadi objek wisata yang digemari oleh anak muda karena keindahan yang ditawarkan dapat memanjakan mata wisatawan. Damainya desiran ombak yang diiringi hembusan angin yang sejuk menambah keindahan Pantai Alang-Alang. Wisatawan yang datang bisa menikmati indahnya matahari tenggelam sembari duduk di atas bebatuan yang menjadi pembatas antara pantai dan daratan. Wisatawan juga dapat membeli makanan dan minuman sebagai teman menikmati indahnya alam. Keindahan pantai membuat setiap wisatawan tidak ingin ketinggalan untuk sekedar bersuah foto. Selain dapat menikmati indahnya Pantai Alang-Alang juga sering dijadikan tempat berselancar. Bagus sih, kayak nyaman gitu sih. Kayak ngelihat sunsetnya itu jelas banget karena dari atas ini. Bagus. Jadi berkesan ya? Iya, berkesan. Apalagi ini ada apa sih, sungai-sungainya itu. Pantai Alang-Alang memang sangat cocok untuk dinikmati bersama teman-teman atau hanya untuk melepas lelah dengan rutinitas. Bahkan hingga matahari tenggelam pun Pantai Alang-Alang tetap terlihat indah, terlebih ditambah dengan lampu-lampu yang berjejer. Untuk wisatawan yang ingin mengunjungi Pantai Alang-Alang hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp2.000 saja. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Bulbul dan Lembah Bakara, satu di antara tempat wisata di Sumatera Utara yang diminati wisatawan, dan di objek wisata terdapat berbagai permainan air. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Pantai Bulbul atau Lumban Bulbul terletak di Desa Balige atau ibu kota dari Kabupaten Toba Samosir. Pantainya yang luas menyediakan banyak tempat untuk segala macam permainan air. Sekarang waktunya aku untuk cobain kano. Ini aku pertama kalinya banget sih cobain, tapi super excited. So, let's go! Di Danau Toba kerap diadakan lomba mendayung dengan perahu tradisional. Kano atau kayak sering digunakan untuk latihan sebelum hari lomba. Mendayung kano memang memberikan sensasi sendiri. Bagi Anda yang ingin menikmati ketenangan Danau Toba lebih dekat, canoeing bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, Stefani akan mengajak kalian ke tempat yang paling indah yang ada di Danau Toba. Bahkan Raja Sisingamangaraja memilih tempat ini untuk membangun istananya. Lembah Bakara terletak di sebelah barat daya Danau Toba. Dari Balige dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit melalui jalur darat. Lembah Bakara berada di Desa Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari kejauhan, Lembah Bakara terlihat di bawah sana. Tampak jelas pemukiman masyarakat dan air sungai yang mengalir ke arah danau. Di sebelah kanan dan kiri Lembah Bakara terdapat perbukitan menjulang dihiasi beberapa air terjun. Pohon pinus yang tumbuh di badan bukit juga terlihat dengan jelas. Rumah-rumah masyarakat di bawah tampak bersandingan dengan sawah-sawah, di mana mereka kebanyakan menanam bawang merah. Nah, pemirsa, sekarang aku udah turun ke bagian bawah dari Lembah Bakara. Dan ini merupakan kawasan dari kerajaan Raja Sisingamangaraja yang pertama sampai ke-12. Dahulu, istana ini dihuni oleh Raja Sisingamangaraja pertama hingga ke-13. Raja Sisingamangaraja memilih tempat yang tepat untuk bermukim. Pasalnya, selain indah, Lembah Bakara memiliki tanah yang teramat subur. Di komplek istana yang terbagi menjadi 4 rumah besar ini juga terdapat makam Raja Sisingamangaraja dari yang pertama hingga ke-11. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasi bersama kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa.